Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Nama kepada Biani dan Umidah selaku mengasuh dari sana pendidikan pesantren Asbur Kemla dan Hida, dan nama kepada Mr. Piva selaku kepala madrasah sanawiyah Al-Quran Al-Iman Hida, dan tak terkecuali kepada orang tua saya dan keluarga saya, semoga sehat selalu. Saya Muhammad Fendi hari ini akan mempresentasikan kombinasi sebagai syarat dari asesmen sumatif tengah semester dengan mapel PPKN tentang lahirnya kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda. Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya alam baik itu dari pertanian, pertambangan yang benar-benar tumbuh dengan subur di tanah Indonesia. Nah, hal ini kekayaan alam inilah yang membuat Belanda tertarik untuk menjajah karena syahwat keserakahan mereka. Nah, selama penjajahan Belanda, mereka telah menggeruk ribuan bahkan jutaan harta dan sumber daya alam yang telah dimiliki oleh Indonesia, dan bahkan sampai ada beberapa sumber daya alam Indonesia yang mereka geruk lalu dibawa ke negara mereka sendiri. Dan salah satu kebijakan mereka adalah kerja rodi ataupun kerja paksa, yang dimana rakyat Indonesia hanya didirikan kuli dan tidak dibayar dengan hasil apapun, hanya diperintahkan untuk bekerja namun tidak diupah. Nah, ada 3 politisi yang mengkritik kebijakan dari pemerintahan Belanda, yaitu Baron van Hove, Frans van de Putte, dan Mr. City van Deventer, yang dimana mereka mengkritik bahwa seharusnya pihak Belanda itu bertanggung jawab atas kesengsaraan yang dirasakan oleh rakyat Indonesia, dan hendaknya mereka memberikan balas jasa terhadap para rakyat Indonesia yang telah mereka jadikan kuli dan mereka tidak bayar, dan mereka tidak diupah sama sekalipun oleh pihak Belanda. Nah, oleh karena itu pihak Belanda akhirnya memutuskan pada September 1901 untuk mengeluarkan keputusan kebijakan politik etis, yang dimana politik etis ini memberikan kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk menjadi tenaga yang terlatih dan terampil dan dapat menjadi tenaga perkantoran. Nah, politik etis ini menyasar ke 3 bidang, yaitu pendidikan dengan memberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan di Indonesia maupun Belanda, sehingga lahirnya golongan terpelajar. Selanjutnya yang kedua adalah pertanian, yaitu dengan dibuatnya saluran-saluran irigasi untuk mengairi sawah dan ladang. Selanjutnya kependudukan, dengan dilakukannya transmigrasi, pemindahan rakyat dari masyarakat dari lingkungan yang banyak penduduknya ke wilayah yang sedikit penduduknya. Selanjutnya dari sinilah lahirlah para kalangan terpelajar yang memberi warna baru, sehingga tercipta organisasi pergerakan yang didirikan oleh para kalangan terpelajar ini, yaitu organisasi pergerakan diantaranya pada saat itu adalah Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Partai Nasional Indonesia atau PNI, Sarekat Dagang Islam atau SDI yang berubah nama menjadi Sarekat Islam, yang dimana salah satu pimpinan dari Sarekat Islam itu adalah Haji Omar Said Cokroaminoto, yang dimana organisasi bergerak ini memberikan suasana baru pada perjuangan Indonesia untuk menciptakan Indonesia yang merdeka. Dari organisasi pergerakan ini muncul lagi organisasi pemuda yaitu sejak tahun 1919 sampai 1924, yaitu diantaranya Jong Java, Jong Sumatera Nen Bon, Jong Batak, Jong Islami Tinbon, Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Minahasa, yang dimana organisasi pemuda ini bertujuan untuk membentuk persatuan dan kesatuan, namun tujuan mereka ini masih belum bersifat nasional, masih bersifat kedaerahan, karena melihat latar belakang dari organisasi tersebut dari daerah masing-masing, bukan dari satu kesatuan. Nah, oleh karena itulah para pemuda berkumpul untuk pertama kali pada Kongres Pemuda 1 yang dilaksanakan tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926.
Namun dalam musyawarah ini belum menghasilkan kemufakatan dalam membangun persatuan dan kesatuan. Namun dalam Kongres Pemuda ini muncul gagasan fusi dan federasi, yang dimana fusi ini diusulkan namun ditolak oleh seluruh anggota, dan sebagian menyetujui usulan yang kedua, yaitu tentang federasi. Nah, lalu terciptalah Perkumpulan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI yang melakukan pendekatan pada organisasi pemuda dan pergerakan ini. Nah, sehingga disepakati terlaksananya Kongres Pemuda 2 di tanggal 27 sampai 28 Oktober. Di mana Kongres kedua ini dihadiri oleh kurang lebih 750 orang dari masing-masing perwakilan, dari masing-masing pemuda dari seluruh daerah. Nah, Sugondo sebagai ketua pelaksananya berulang kali menegaskan pentingnya persatuan pemuda dalam menciptakan Indonesia yang merdeka. Isu sentral yang dibahas dari Kongres Pemuda adalah pentingnya membangun persatuan dan kesatuan dalam Indonesia. Dan akhirnya mereka setelah banyak sekali pendapat dan sekali terjadinya setuju maupun tidak setuju, akhirnya mereka bermufakat dan lahirlah Sumpah Pemuda, yang dimana Sumpah Pemuda ini teksnya ditulis oleh Muhammad Yamin dan dibacakan di hadapan para peserta. Sumpah Pemuda berisi: 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dan di Kongres Pemuda 2 inilah juga Indonesia Raya didengarkan untuk pertama kali, yang dimana Indonesia Raya merupakan karya dari W.R. Supratman, walaupun pada saat itu diiringi dengan biola. Nah, setelah dideklarasikan, kesadaran mereka semakin menguat untuk melakukan usaha dalam memperjuangkan Indonesia merdeka. Dan perjuangan ini tidak lagi bersifat kedaerahan, namun berskala nasional bahkan internasional. Sekian dari saya, bila ada salah kata, mudah-mudahan kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.